Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala ta'ala al-Qur'an al-Karim wa fi ayat dzikr hakim kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala ta'ala idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, kita sangat kehilangan saudara kita, anak kita, sahabat kita, guru kita, orang yang kita cintai, yang beberapa waktu telah menghilang suaranya dari Majelis Nurul Mustafa, dan bahkan sekarang telah kembali ke rahmatullah. Ada Ustaz Jamaluddin bin Yusuf. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk cerita tentang Ustaz Jamaluddin. Kalian punya memori masing-masing, punya kenangan masing-masing. Bagaimana tentang Ustaz Jamaluddin, yang mana pada kesempatan malam hari ini biasanya kita ini diajak lisan kita dengan salawat merdunya kepada baginda Nabi kita Maulana Muhammad. Tapi malam hari ini beliau sudah bersama Allah, bersama kekasihnya Maulana Muhammad, bersama yang dicintai gurunya Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagaf, bersama orang tuanya Syarifah Hababah Fathmah. Inilah yang patut kita tiru dari himmahnya Ustaz Jamaluddin. 20 tahun beliau bersama Al-Fakir mengajak manusia untuk mencintai baginda Maulana Muhammad. Oleh karena itu kita patut mencontoh kepada seorang pemuda yang menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan semua masa mudanya untuk baginda suci Maulana Muhammad. Kita tidak pernah mendengar kecuali lantunan-lantunan salawat yang dibaca menyambungkan hati kita kepada para wali Allah, menyambungkan hati kita kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Allahumma shalli sallim alaih. Saya ajarkan kepada Ustaz Jamal, kalau kita baca selawat itu jangan cuma lidah doang. Kalau bisa itu baca selawat di hati. Selawat kita yang kita baca, hati kita khusyuk. Sebabnya beliau tidak pernah lepas-lepas bersalawat kepada Rasulullah. Akhirnya beliau membawa ibunda saya Syarifah Fathmah untuk bisa pergi umrah, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, saya bilang banyak baca tawassul, Fatihah para habaib. Jangan pernah lepas baca Ratibul Aqtas, Ratibul Haddad, sampai baca Basaudan, Burda. Alhamdulillah, beliau tidak pernah lepas istiqomah. Yang akhirnya beliau pun dipanggil kepada Sahibul Burda di Mesir bersama saya. Bahkan ziarah ke makam aulia-aulia yang ada di Hadratul Maut. Ini karena dengar kata, nurut kata
seorang murid yang menurut kepada gurunya maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Banyak kita lihat pelajaran di dalam Quran bagaimana cintanya Bani Israel, kaum apa? Yahudi kepada nabi-nabi. Bani Israel juga Nasrani kepada nabinya. Tapi lihat bagaimana kecintaan beliau tidak dibalas dengan ketaatan, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan lain dengan umat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena sebab taat saja, jadi gak cukup amal baik, dia buat baik banyak, tahajudnya banyak, duanya banyak, pekerjaan solehnya banyak, tapi kalau dia tidak taat kepada gurunya maka dia akan celaka. Terlalu banyak umat-umat terdahulu yang dicelakakan oleh Allah, cinta kepada nabi-nabinya tetapi dia tidak taat kepada nabi-nabinya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi Allah hancurkan, Allah binasakan. Bila kalian baca kitab Quran, gimana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan mereka tidak ikuti nabinya, kita tidak cinta kepada nabinya, tapi kita tidak taat kepada nabi. Akhirnya Allah murka, Allah ambil karunia-Nya. Nah, lihatlah kepada para sahabat-sahabat dari Muhammad, mereka mengeluarkan hartanya buat Rasulullah, habis hartanya buat Rasulullah. Ini Abu Bakar sendiri, habis hartanya, semua hartanya dikasih buat Rasulullah. Apakah berkurang cintanya kepada Rasulullah? Tidak, bertambah, bahkan dikasih istri anaknya buat Rasulullah. Kalau punya anak 1000 boleh dikasih anaknya 1000. Kalau masih ada harta ini 7 dunia dikasih buat Rasulullah. Itu apa sih? Begitu membela Nabi Muhammad. Bahkan beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikala ingin yaitu disambar Rasulullah SAW itu oleh ular, kalau kata kita apa namanya, patuk oleh ular. Sina Abu Bakar lihat, Sina Abu Bakar lihat, tutupi lubang ular tersebut agar tidak tersentuh. Begitu cintanya sahabat Rasulullah Sina Abu Bakar Siddiq. Belum lagi Sayyidina Umar, belum lagi Sayyidina Utsman, belum lagi Sayyidina Ali. Apalagi kita kalau dengar cerita Sayyidina Ja'far Al-Thayyar, bagaimana sahabat-sahabat lain seperti Sayyidina Hamzah dan lain-lain sahabat Rasulullah. Mereka membuktikan cintanya bukan karena cinta, saya cinta, guru saya cinta, tapi beliau betul-betul buktikan cintanya itu dengan apa? Dengan nyawanya. Berapa banyak sahabat-sahabat yang wafat di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, dan perang-perang yang lain demi taat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Sebab taatlah ini yang menjadikan sahabat-sahabat ini mulia. Begitu pula seorang guru kepada muridnya, dia tidak akan berkah ilmunya, dia tidak akan berkah amalnya, dia tidak akan berkah dunianya kalau dia tidak mempunyai ketaatan.
Ustaz Jamaluddin adalah salah satu contoh yang wajib kita tiru. Apanya? Istiqamah. Istiqamahnya nggak pernah lepas. Tidak basah udangnya. Ini bukan dari kala waktu pas ada masjid. Kalau ada masjid udah enak. Dia jalan naik motor dari Pejaten ke rumahnya. Kadang-kadang acara di Bekasi, kadang-kadang acara di Tangerang, kadang hujan petir. Ustaz Jamal tidak merasakan itu hujan petir. Bahkan kadang-kadang sampai nggak makan, perutnya keloncongan sampai pingsan. Karena memang waktu itu waktu susah. Jangan pun Nurul Mustafa punya masjid. Rumah saja saya masih nginep di rumah-rumah orang. Tapi bagaimana Ustaz Jamal tidak mengurangi rasa cintanya kepada gurunya. Dia nggak lihat gurunya di luar, gurunya mau kaya, mau miskin, gurunya mau alim, kagak. Yang penting di dalam hatinya saya cinta bahwa beliau adalah cucu Nabi Muhammad. Yang menyebabkan rasa cinta inilah Ustaz Jamal menjadi orang yang mulia. Ini tadusan begini emang, karena saya yang didik. Dari SMP saya didik Ustaz Jamal. Ya. Bukan tahu-tahu punya anak, tahu-tahu punya bini, tahu-tahu dikenal orang. Dari SMP saya didik. Bahkan apa? Bahkan banyak ujian-ujian yang datang kepada dirinya, yaitu urusan ekonomi, tidak itu urusan lain-lain. Semuanya beliau tidak meninggalkan istiqamah. Jadi bukan berarti Ustaz Jamal banyak beli, Ustaz Jamal beli dulu. Bahkan dia nggak punya duit masih ngasih makan orang. Istiqamah tidak pernah lepas. Menghibur setiap Nurul Mustafa di majelis-majelis malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat, setiap waktu. Bahkan orang paling seksi sibuk kalau datang maulid, seksi sibuk. Habib kurang apa? Apa yang Guru Jamal bantu? Kadang dia cari duit sendiri. Betulnya ada dari cuma dulu ada duit dari berkota duit 5 juta. Dulu belum punya apa-apa. Udah malah kumpulin aja buat di Empang, buat umik Fatma. Ada Ustaz Glenn juga. Bareng sama dia ngumpulin duit buat di Empang. Dulu nih, cerita dulu. Sekarang udah orang banyak, udah penuh konsultasi dia sama Profesor Dr. Hadi. Tapi butuh apa ya? Kurang nggak nih katanya? Saya mau lapor sama Ustaz Dr. Hadi. Butuhnya berapa ya? Memang kalau 200 juta gitu lah. Dan jangan usahain. Dep Afwan cuma bisa dapat 25 juta. Lu saya lagi Pak. Iya Beb, kita lu saya lagi. Nggak cuma itu, kadang-kadang saya ajak yang lain-lain. Saya lihat, kadang saya ajak Syakir, saya ajak. Banyak yang nggak perlu saya sebut. Khalil juga saya ajak. Semua saya ajak. Nakru saya ajak. Hadirin hadirat saya ajak. Bahkan Habib Nasir itu saya ajak. Jadi Mustafa ini
dicontohkan. Tidak hanya senang saja, susah bersama. Akhirnya, dikala datang kesusahan, semua akan merasakan kesusahan itu. Kita ini walaupun tidak sakit, badan kita sehat, tapi hati kita sakit. Hati kita luka. Hati kita luka. Karena kita kehilangan seorang yang memuliakan hadratul Rasulullah, yang mencintai keluarga Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saya tidak akan panjang lebar untuk menceritakan ini. Tentulah Nabi yang perintahkan, ceritakanlah kebaikan-kebaikan di antara orang yang wafat di antara kalian. Saya hanya sedikit menceritakan kebaikan Ustaz Jamal dari sekian banyak kebaikannya. Oleh karena itu, antum jangan pernah lepas istiqamah. Ustaz Romdoni vokal, beliau yang ada. Ustaz Puji, beliau yang ada. Banyak yang beliau ajak untuk berdekatan dengan Nabi Muhammad. Khususnya beliau ajarkan agar cinta kepada guru. Ini paling utama. Sejama itu kalau mengarahkan orang yang diajaknya, kamu bagaimana mau ketemu Rasulullah kalau kamu tidak mempunyai cinta kepada guru kamu? Ini pesan-pesan kamu. Jadi ambillah pelajaran untuk kita semua. Lihat, beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala pada hari Kamis tadi, yang mana penutupan daripada buku setiap minggunya. Saya sebelum seminggu beliau wafat, saya sempat bicara dengan Ustaz Jamal. Dia bilang apa? Maafin jamaah, ridhoin jamaah. Tidak ada yang diucapkan di lidahnya melainkan selawat Sayyidi Sada. Allahumma sallim alaih. Rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Sampai terakhir tadi malam saya bilang, Kemal, Habib belum datang. Jangan pakai lama-lama deh. Rasulullah udah kangen. Sempat saya masuk bersama Dr. Hani dengan beberapa orang. Saya menyaksikan beliau seperti tertidur pulas, seakan-akan tidak ada beban, karena beliau telah berjumpa kekasihnya Maulana Muhammad. Insya Allah besok rasa cinta kita, rasa terima kasih kita kepada Ustaz Jamal, saya undang antum semuanya untuk bisa menghadiri pemakaman beliau. Selepas sholat Jumat, kita sholat Jumat dulu di Masjidul Musola. Selepas itu kita sholat jenazah. Dari sholat jenazah baru kita makamkan di komplek ini, di belakang ini. Rasa sayang saya kepada Ustaz Jamal, saya minta beliau di bawah sini, di belakang sini, di bawah kaki gurunya Habib Mustafa bin Ja'far, di bawah kaki orang tuanya yang dia urus. Dan mudah-mudahan ini satu contoh buat kita agar selalu semangat membela Nabi Muhammad, membela agama Nabi Muhammad, dan selalu dalam hati kita tidak bosan-bosan membantu para alim ulama dan guru-guru kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan ucapan Rasulullah, yusarul mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintai. Mari kita aminkan doanya.
Maulid Ad-Dibai yang akan dibacakan oleh Habib Daud.